Baramen dan Minor. Perkenalkan nama saya Meni Ras Pemerintah. Perkenalkan nama saya Febri Sarjati sebagai penata rias. Perkenalkan nama saya Widya Hirunisa sebagai penata rias. Perkenalkan nama saya Ina Rolia sebagai penulis naskah. Perkenalkan nama saya Ismail Mustika sebagai editor. Perkenalkan nama saya Maula Nur Safina sebagai penata rias dan pelatih. Sekian dari kami kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan storytelling tentang peperangan Aceh. Nah, peperangan Aceh ini adalah salah satu sejarah atau peristiwa besar yang terjadi di dalam sejarah Indonesia. Nah, perang Aceh ini juga seringkali disebut dengan perang Belanda atau perang kafir. Nah, terjadinya itu pada sejak tahun 1873 sampai 1912. Nah, jadi sejak abad 17 Belanda ini ingin menguasai Aceh. Nah, mengapa harus Aceh yang dijajah? Ya, karena Aceh itu memiliki rempah-rempah yang sangat melimpah dan juga letaknya yang strategis dan juga pusat perdagangan yang juga ramai. Nah, jadi Belanda ini ingin mengambil wilayah Aceh. Namun tidak semudah itu karena apa? Karena Belanda itu masih mengikat janji dengan Inggris, yaitu janji Terakat. Nah, janji Terakat itu adalah janji yang dilakukan oleh Belanda dan juga Inggris tentang pembagian wilayah jajahan yang ada di Indonesia. Nah, Aceh ini masuk ke dalam wilayah jajahan Inggris, jadi Belanda itu tidak bisa masuk ke Aceh. Nah, namun Belanda ini tetap bersikeras untuk mendapatkan Aceh hingga Belanda pun berhasil mendapatkan Sibolga, Pedalaman Tapanuli, terus Tanah Batak, terus ada Singkit, Balus, Serdang, dan juga Asahan. Nah, di tahun 1858 Belanda juga mengadakan perjanjian dengan Sultan Siak dan sampai mengakui kedaulatan Belanda di Sumatera Timur. Tidak berhenti sampai di situ, Belanda mengumumkan perang terhadap Aceh dan mereka salah telah menganggap Aceh itu mudah dikalahkan karena semangat juang Aceh itu sangat tinggi untuk mendapatkan kembali tanah Aceh. Perang pun dimulai pada tanggal 5 April 1857 di mana pasukan Belanda di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal J.H.R. Kohler mulai memerangi Aceh dengan kekuatan yang ada. Nah, para pejuang Aceh pun tidak ingin tinggal diam dan mampu memberikan perlawanan yang sengit. Nah, Belanda pun sempat melakukan penyerangan di Masjid Baitur Rahman dengan memerintahkan anak buahnya itu untuk menembakkan ke Masjid Baitur Rahman sehingga di depan Masjid Baitur Rahman itu pun terbakar. Nah, para pejuang Aceh pun berbondong-bondong untuk meninggalkan masjid tersebut. Nah, masjid pun dikuasai Belanda pada tanggal 14 April 1873. Dalam pertempuran sengit tersebut ditemukan Mayor Jenderal Kohler dalam keadaan tewas. Nah, setelah berhasil menguasai masjid pada 9 Desember 1873, pasukan Belanda pun kembali mendarat di pantai Aceh. Pasukan ini dipimpin oleh Letnan Jenderal J. van Swieten, seorang pemimpin baru yang akan mengepalai pergerakan Belanda. Melihat kedatangan Belanda, pasukan Aceh pun tidak tinggal diam hingga akhirnya meluncurkan berbagai serangan. Namun sayangnya pasukan Aceh itu harus mengalah dan mundur karena persenjataan Belanda jauh lebih lengkap. Pada 24 Januari 1874, pasukan Belanda kembali menduduki istana. Sultan Mahmud Shah II bersama para pejuang lainnya sudah terlebih dahulu meninggalkan istana. Nah, sehingga 4 hari setelahnya Sultan pun wafat karena akibat wabah kolera. Nah, setelah berhasil menguasai masjid dan istana, Belanda akhirnya mengangkat para putra mahkota Muhammad Daud Shah sebagai Sultan Aceh. Namun beliau masih di bawah umur. Tuanku Hashim Banta Muda pun diangkat sebagai walia atau pemangku Sultan sampai tahun 1884.
Tidak berhenti di sini, Belanda pun terus melakukan peperangan ke berbagai daerah. Posisi Letnan Jenderal Van Swieten pun sudah digantikan oleh Jenderal Pen. Nah, setelah itu mereka pun mulai membangun pos-pos pertahanan di Kutaraja, Treum, Aceh, dan Meuraksa dengan kekuatan pasukan sekitar 2.759. Lihat dari itu tidak membuat para pejuang Aceh ini mundur. Para pejuang Aceh tidak gentar dan masih tetap semangat. Nah, di Aceh Barat peperangan dipimpin oleh Teuku Umar dan istrinya Cut Nyadien hingga meluas sampai Meulaboh. Nah, dengan semangat yang menggebu-gebu, mereka pun menerapkan strategi baru yang disebut dengan konsentrasi Stelsel. Nah, Belanda pun menerima berbagai kegagalan dalam melawan Aceh yang membuat Belanda berpikir akan kelemahan Aceh. Akhirnya Belanda pun memerintahkan Dr. Snow Horglunje untuk menganalisis kelemahan dari pasukan Aceh. Nah, analisis dari Dr. Snow Horglunje terhadap kelemahan pasukan Aceh itu ada 3. Yang pertama, memecah belah persatuan dan kekuatan masyarakat Aceh. Yang kedua, memimpin perang dengan kekerasan atau kekuatan senjata. Yang ketiga, bersikap lunak terhadap kaum berbangsawan dengan keluarganya. Untuk melaksanakan usulan-usulan tersebut, pada tahun 1898, Kolonel Jenderal Van Haus diangkat sebagai gubernur sipil dan militer Aceh, dan berbagai macam persiapan akhirnya pun mereka melakukan serangan untuk menggempur Aceh. Di bagian Aceh Barat, Teuku Umar juga merencanakan penyerangan besar-besaran ke Meulaboh. Nah, namun ternyata rencana ini berhasil diketahui oleh Belanda dan malah terjadi serangan balik pada tahun 1899. Dalam pertempuran tersebut, akhirnya Teuku Umar pun gugur, sedangkan Cut Nyadien terus melakukan perlawanan di bawah kepemimpinan Muhammad Dauh Shah dan Panglima Polem. Perang gerilya pun terus dilakukan sampai akhirnya Daud menyerah, sementara Panglima Polem ditangkap dengan istrinya dan keluarganya. Perang pun mulai reda setelah Cut Nyadien berhasil ditangkap lalu diasingkan oleh Belanda sampai akhirnya wafat pada tanggal 8 November 1908. Perang selanjutnya dilanjutkan oleh Cut Nyamueta, Meutia, dan Pananggore sampai pada akhirnya Oktober 1910 keduanya gugur dalam perang. Ini resmi berakhir secara massal pada tahun tersebut. Nah, itu adalah storytelling dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun sikap. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.